Dampak buruk perubahan iklim juga dapat menyebabkan pengeluaran publik yang lebih tinggi untuk kegiatan terkait iklim dan tindakan adaptasi yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam anggaran nasional. Oleh karena itu, adaptasi perubahan iklim dan keberlanjutan fiskal jangka panjang merupakan tujuan kebijakan yang penting bagi Indonesia. Dalam rangka pertemuan antar pihak untuk adaptasi perubahan iklim dan keberlanjutan fiskal, tim dari Asian Development Bank atau ADB akan melakukan kunjungan lapangan di Desa Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan untuk melihat praktik baik dan pembelajaran bersama terkait implementasi adaptasi perubahan iklim inklusif. Desa Jeruk Sari, Kecamatan Tirto merupakan salah satu desa di wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan dengan tingkat dampak bencana rob dan banjir yang signifikan. Yayasan Bintari sebagai mitra lokal ESB Indonesia Filipina melalui dukungan pendanaan dari BMZ atau Kementerian Ekonomi Jerman telah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk melaksanakan program peningkatan kapasitas adaptasi komunitas di wilayah desa pesisir dan wilayah rawan bencana melalui tindakan praktis dan pembelajaran berbasis komunitas yang inklusif atau adaptasi perubahan iklim inklusif. Salah satunya di Desa Jeruk Sari melalui kegiatan budidaya ikan dengan konsep budidaya adaptif dan budidaya sayuran hidroponik. Berikutnya, kegiatan pertanian sayuran hidroponik dipilih karena wilayah pesisir yang rawan terkena genangan dan banjir rob akibat perubahan iklim ini tidak dapat digunakan lagi untuk melakukan pertanian konvensional. Sistem pertanian hidroponik selain dapat mendukung ketahanan pangan masyarakat, juga mendukung partisipasi anggota masyarakat dengan disabilitas dan kelompok perempuan. Hari ini sebenarnya merupakan rangkaian dari agenda yang sebelumnya dilakukan di Kota Semarang. Jadi aksi-aksi adaptasi perubahan iklim memang sangat penting dilakukan pada saat ini, mengingat Indonesia khususnya Kabupaten Pekalongan ini juga mengalami dampak iklim yang luar biasa gitu. Nah, untuk keberlanjutan aksi-aksi perubahan iklim sebenarnya dibutuhkan juga mekanisme pendanaan yang berkelanjutan. Nah, kemudian untuk mengembangkan skema pembiayaan itu sendiri tentunya juga harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, kondisi yang ada di tingkat lokal, bagaimana dampak perubahan iklim itu dirasakan oleh masyarakat. Sehingga antara program pendanaan dan dampak iklim yang ada di masyarakat ini benar-benar terkoneksi gitu, dan dampak iklim yang dirasakan oleh masyarakat benar-benar nanti dapat teratasi melalui skema-skema pendanaan atau skema fiskal di dalam adaptasi perubahan iklim tadi. Kalau programnya sendiri yang di Jeruk Sari apa aja? Nah, di Jeruk Sari sendiri ini sebenarnya yang akan kita kunjungi pada hari ini ada dua aktivitas. Ada dua aktivitas, yang pertama adalah hidroponik, kemudian yang kedua adalah keramba apung gitu. Nah, hidroponik itu sendiri bagaimana kita mengembangkan aksi adaptasi perubahan iklim yang inklusif, dalam hal ini pelibatan aktif teman-teman penyandang disabilitas yang itu mereka merasakan dampak perubahan iklim ini 2 kali lipat dibandingkan dengan yang bukan penyandang disabilitas. Dan dengan pemberdayaan ekonomi teman-teman penyandang disabilitas itu sendiri diharapkan sebenarnya juga ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data, penyandang disabilitas itu rata-rata di tiap wilayah itu ada 10%. Nah, ketika 10% ini termarginalisasi, maka otomatis kita kehilangan potensi kesejahteraan atau potensi untuk kontribusi terhadap kemiskinan itu 10% itu sendiri. Nah, dengan pemberdayaan atau pelibatan aktif teman-teman penyandang disabilitas di dalam aksi-aksi adaptasi perubahan iklim, maka kita juga akan berkontribusi terhadap tadi pengentasan kemiskinan. Nah, kemudian di keramba apung, nah kita menyadari bahwa rob ini menjadi problematika yang luar biasa. Dan penyebabnya boleh jadi satu, kenaikan muka air laut, dan yang kedua adalah penurunan muka tanah begitu. Saya selaku kepala desa yang pertama melihat rob yang tidak ada hentinya, semakin lama semakin naik, air semakin naik, ya. Sehingga program kita ini kalau tidak
bantu dikaitkan dengan berbagai pihak, maka saya yakin Jeruk Sari ini akan kiamat. Betul, karena apa? Semakin tinggi. Ya, tapi kita bersyukur yang pertama kita banyak teman, kita banyak sekali orang-orang yang mempedulikan kita, banyak sekali orang baik di Indonesia. Kita bersyukur ada lembaga Bintari membantu Jeruk Sari. Ini akan datang dari ASEAN Development Bank, berarti akan membantu Jeruk Sari. Belum yang terkait dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, ya. Makanya saya yakin apapun alasannya, ya, kalau kita guyup, kita rukun, peduli, kita akan bisa mengatasi. Tidak usah, jadi gimana ya? Jadi realita lah, membuat satu program itu realita, ya. Bahwa ini loh keadaan Jeruk Sari, alamnya seperti ini, tidak dipengaruhi dengan faktor lain, unsur lain, kepentingan lain. Nah ini seperti ini. Nah ini yang bagaimana mereka akan mencerna materi ini, tergantung dari mereka. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf. Kunjungan lapangan dalam rangka melihat praktik baik dan juga pembelajaran bersama implementasi adaptasi perubahan iklim inklusif di Desa Jeruk Sari harapannya dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi pemerintah nasional dan daerah saja, tetapi juga masyarakat pesisir yang terdampak perubahan iklim untuk bersama-sama mendorong upaya-upaya adaptasi perubahan iklim yang lebih baik dan menjaga keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat dan fiskal Indonesia yang resilient. Romi Suharto, Batik TV melaporkan.